Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Anakku sekalian, insyaallah pada kesempatan ini kita akan belajar tentang isim isyarah. Kalau kita buka bukunya, buku paketnya, atau buku cetaknya ada di halaman 8 paling bawah tentang isim isyarah. Apa yang perlu kita ketahui dari isim isyarah? Yang pertama adalah pengertiannya, apa itu isim isyarah. Kemudian macam-macam isim isyarah. Kemudian yang ketiga adalah contoh dari isim isyarah. Oke, kita mulai dari pengertian apa itu isim isyarah. Isim isyarah adalah kata tunjuk. Untuk lebih mudahnya kita mengartikan isim isyarah adalah kata tunjuk. Biasanya kalau kita menunjuk sesuatu, kita mengatakan ini. Kalau dekat, kalau jauh misalnya kita mengatakan itu. Jadi isim isyarah adalah kata tunjuk yang memiliki arti ini dan itu. Hadza, hadhihi artinya ini. Dzalika, tilka artinya itu. Kapan kita menggunakan hadza? Kapan kita menggunakan hadhihi untuk menunjuk ini? Kapan menggunakan zalika, tilka untuk menunjukkan itu? Kita lihat berikutnya. Macam-macam isim isyarah. Ternyata isim isyarah atau kata tunjuk itu ada dua. Menunjukkan mudzakkar dan ada menunjukkan muannats. Yang muzakkar biasanya itu untuk laki-laki atau kata benda yang tidak diakhir dengan ta' marbutah. Kita lihat isim isyarah lil muzakkar. Isim isyarah untuk menunjukkan orang, laki-laki atau benda yang tidak diakhiri ta' marbutah. Tidak ada ta' marbutahnya di akhirnya. Jadi namanya ta' marbutah. Tidak ada ta' marbutahnya di akhirnya. Itu muzakkar. Seperti hadza, menunjukkan yang dekat, hadza, dan zalika nya itu. Kita bisa lihat di contohnya, hadza kitabun. Kenapa kita di sini menggunakan hadza? Kenapa bukan hazihi? Karena kita melihat kata setelahnya ada kitabun. Kitabun ini tidak menggunakan ta' marbutah, tidak ada tanda begininya. Ta' marbutah. Tidak ada ta' marbutahnya. Jadi kenapa kita menggunakan hadza? Karena kitabun tidak ada ujungnya di sini ta' marbutah, tidak ada ta' marbutahnya di ujung. Sama dengan zalika, itu. Zalika kitabun, itu buku. Kenapa kita menggunakan sini zalika? Kenapa bukan tilka? Karena zalika, karena kitabun, bunnya tidak ada di sini ta' marbutahnya. Jadi kita lihat di kata kitabun. Saya ulang satu kali lagi ya. Isim isyarah untuk laki-laki biasa kita menggunakan hadza dan zalika. Bagaimana kita tahu kalau ini muzakkar? Biasanya kalau orang menunjukkan laki-laki. Kalau misalnya kata benda, dia tidak memiliki ta' marbutah. Hadza kitabun. Hadza kitabun, ini buku. Kenapa kita menggunakan hadza? Karena kitabunnya tidak ada ta' marbutahnya. Zalika kitabun, itu buku. Kenapa kita menggunakan zalika? Karena tidak ada ta' marbutahnya. Sama tadi ya. Kita lihat ujungnya. Oke, untuk yang muannats, ismul isyarah lil muannats. Biasanya digunakan untuk menunjuk orang perempuan atau benda yang diakhir dengan ta' marbutah. Gampang ya, jadi kita hanya melihat ujungnya. Kalau ada ta' marbutah berarti menggunakan hadhihi dan menggunakan tilka. Oke, menggunakan hadhihi atau tilka. Kita lihat ujungnya. Hadhihi madrasatun. Hadhihi madrasatun. Kenapa kita di sini menggunakan hadhihi?
Hazihi madrasatun. Kenapa bukan hadza? Kita gunakan hazi karena di belakangnya ada ta marbuta. Ini namanya ta marbuta, ya. Hazihi madrasatun. Tilka madrasatun. Kenapa kita menggunakan tilka? Karena ada ta marbutanya di belakang. Hadhihi artinya ini, madrasah artinya sekolah. Hadhihi madrasatun, ini sekolah. Tilka madrasatun, itu sekolah. Jadi kita hanya melihat ujungnya. Kalau ada ta marbutanya, ada taknya seperti ini, berarti kita menggunakan hadhihi dan kita menggunakan tilka untuk menunjukkan itu. Oke. Jadi hadza, hadhihi artinya ini digunakan menunjukkan sesuatu yang jaraknya dekat. Zalika, tilka artinya itu digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang jaraknya jauh. Dan aku sekalian bisa dilihat materinya di halaman 9. Saya ulang kembali ya. Kita belajar tentang isim isyarah. Ada 2. Yang pertama adalah muzakkar, kedua adalah muannats. Muzakkar biasanya kita menggunakan kata hadza untuk ini dan zalika kalau dia jauh. Artinya itu. Hadza biasa digunakan untuk orang laki-laki atau kata benda yang di belakangnya ada ta marbutah. Sama dengan zalika. Kemudian hazihi dan tilka, hazihi dan tilka ini digunakan lil muannats, artinya untuk perempuan atau kata benda yang akhirnya ada ta marbutahnya. Semoga bisa dipahami. Silakan bisa dilihat di halaman 11. Bisa dilihat di halaman 11. Latihan soalnya bagian B. Silakan dikerjakan. Halaman 11 bagian B. Mengisi, melengkapi kata dengan menggunakan hadhihi atau hadza. Hadhihi atau hadza. Kemudian bagian C. C menggunakan zalika, haza, hazihi dan tilka. Bagian C menuliskan benar atau salah. Tinggal mengisi B kalau dia benar atau S kalau dia salah. Setelah itu silakan difotokan jawabannya. Halaman 11 bagian B dan C. Bagian B dan C difotokan kemudian dikirim di Google Classroom. Oke, terima kasih. Semoga dimudahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.